Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah merasakan berada di persimpangan hidup penuh dengan harapan, penuh dengan doa, penuh dengan keinginan yang belum ada jawabannya? Mungkin saat ini Anda sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit, berharap menemukan jodoh yang terbaik, mendambakan kehadiran seseorang anak, atau mungkin Anda tengah menginginkan kelapangan rezeki, ingin melunasi hutang, memiliki impian besar yang belum terwujud. Bahkan mungkin Anda sedang butuh uang besar yang dituntut harus ada dalam waktu yang singkat. Apapun harapan Anda, insya Allah dengan mengamalkan doa ini, Allah akan mendekatkannya kepada Anda dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah doa yang diyakini sebagai kunci keberkahan dan rahmat, sebuah amalan yang sederhana yang dapat membuka 70 pintu rahmat Allah, termasuk memberikan kemudahan rezeki yang melimpah. Bayangkan, siapapun yang membacanya dengan ketulusan hati, dengan istiqomah, doanya akan diangkat langsung ke langit, hajatnya dikabulkan, bahkan dalam waktu dekat yang tidak terduga-duga. Mari kita pelajari bersama amalan yang penuh keberkahan ini agar hidup kita menjadi lebih ringan, penuh keberkahan, dan diberkahi oleh Allah. Simak penjelasan lengkapnya di dalam video ini. Namun sebelum itu, mari kita dukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar, karena salah satu kunci mustajabnya adalah mendapatkan doa dari sesama muslim yang tidak saling mengenal. Ini adalah salah satu doa yang mustajab, langsung tembus ke langit. Semoga doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa berada di titik terendah di dalam hidup, seolah-olah segala pintu rezeki tertutup, seolah-olah doa-doa tidak segera dijawab, seolah semua permasalahan tidak ada habisnya. Dalam kondisi seperti ini, kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan salah satu amalan yang dapat membantu pintu keberkahan, membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup adalah sholawat Jibril. Sholawat Jibril adalah doa istimewa. Ia diyakini mampu menjadi wasilah mendatangkan pertolongan Allah di dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengamalkan sholawat Jibril secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Ketika seseorang membacakan sholawat Jibril dengan penuh penghayatan, ia tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sholawat ini merupakan bentuk doa yang bukan sekadar permintaan, akan tetapi juga pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di bumi, pemimpinnya para nabi, beliau yang akan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di hari kiamat. Sahabatku imam muda yang dirahmati Allah, dengan demikian menjadikan sholawat Jibril sebagai amalan harian adalah langkah-langkah yang tepat. Membaca sholawat Jibril setiap hari, setiap waktu adalah jalan yang tepat untuk memperoleh keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk saudara-saudaraku, bahwa di dalam beribadah
Islam mengajarkan adab dan tata cara yang benar. Ada beberapa situasi dan tempat di mana membaca sholawat Jibril justru tidak dianjurkan. Hal ini bukan berarti bahwa sholawat Jibril menjadi sesuatu yang terlarang, akan tetapi lebih kepada menjaga etika di dalam beribadah sesuai dengan tuntutan dan syariat Islam. Selain itu, para sahabatku, sering terdapat kesalahpahaman di kalangan sebagian umat Islam. Banyak yang menganggap bahwa sholawat Jibril dapat mengabulkan doa, padahal dalam Islam satu-satunya zat yang berhak mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat adalah bentuk penghormatan kepada Rasulullah, orang yang paling Allah cintai, sehingga ini merupakan wasilah atau perantara agar doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabatku, apa saja waktu dan tempat yang tidak dianjurkan untuk membaca sholawat Jibril ini? Yang pertama, di dalam toilet atau di dalam kamar mandi. Toilet adalah tempat yang digunakan untuk membuang hajat, untuk membuang kotoran. Secara syariat dianggap sebagai tempat yang kotor. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian di dalam menyebut nama Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, berzikir termasuk membaca sholawat Jibril di toilet, di kamar mandi, itu tidak dianjurkan. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat buang hajat ini dihuni oleh jin dan syaitan. Maka jika salah satu di antara kalian masuk ke dalamnya, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika akan masuk kamar mandi, beliau melepas cincin beliau karena di dalam cincin Rasulullah ada nama Allah dan ada nama Rasulullah. Yang kedua, jangan membaca sholawat Jibril ketika sedang khutbah Jumat. Ini khususnya untuk kaum laki-laki ya. Salat Jumat memiliki aturan khusus. Salah satunya adalah kewajiban untuk berdiam dan mendengarkan khutbah. Membaca sholawat dengan suara keras saat khutbah dapat mengganggu konsentrasi dan menghilangkan pahala Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu, diamlah, atau bahkan sekadar dengan isyarat hus saja, isyarat itu menyuruh untuk diam pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika imam sedang khutbah, kalau mau membaca sholawat Jibril, baca di dalam hati saja ya. Lebih afdol didengarkan khutbahnya supaya kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru dari sang khotib. Kemudian yang ketiga, jangan membaca sholawat Jibril di waktu sholat fardu ya. Di dalam sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, bacaan-bacaan yang dibaca sudah memiliki ketentuan sendiri. Jadi membaca sholawat di luar tempat yang telah ditentukan. Apa saja tempat yang ditentukan membaca sholawat ketika sholat? Yaitu
yaitu pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini ketika kita membacanya. Selain di dua tempat itu, maka dapat merusak tata cara salat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Jadi ketika kita salat, baca saja apa bacaan-bacaan salatnya ya. Kalau mau salawat ya di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian yang keempat, jangan membaca sholawat Jibril saat berhubungan suami istri. Hubungan suami istri ini aktivitas yang sifatnya khusus dan intim. Oleh karena itu, Islam mengajarkan doa sebelum berhubungan, tetapi tidak menganjurkan membaca sholawat ketika sedang melakukan hubungan suami istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak menggauli istrinya, maka hendaklah ia membaca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu tadi ya sahabat-sahabatku, tempat dan waktu yang sangat tidak dianjurkan untuk membaca sholawat Jibril. Jangan sampai saking kita semangatnya membaca sholawat Jibril, kemudian kita sembrono asal-asal saja, sembarangan membacanya di mana saja. Perhatikan etikanya, perhatikan adabnya. Jadi bergaul dengan Allah, bergaul dengan Rasulullah itu juga adab dan etikanya ya. Lalu kapan waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca sholawat Jibril ini? Yang pertama, setelah sholat fardu, itu bagus sekali untuk membaca sholawat Jibril. Kemudian saat berdoa ya, usahakan saat berdoa itu membaca sholawat. Bahkan ada salah satu keterangan, doa itu akan menggantung di antara bumi dan langit ketika kita tidak menutupnya dengan sholawat. Oke. Kemudian yang ketiga, kapan bagusnya membaca sholawat Jibril? Yaitu saat menghadapi kesulitan atau masalah. Jadi ketika ada problem, sedang sedih, sedang ada masalah, punya hutang, punya penyakit, kemudian butuh uang dan lain sebagainya, silakan sahabat baca sholawat. Akan tetapi tetap dengan memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian membaca sholawat Jibril itu sangat dianjurkan untuk membacanya. Banyak-banyak bacaannya di hari Jumat ya. Dimanfaatkan ketika hari Jumat, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, biasanya kan kita baca setiap hari bacaannya 100 kali atau 1000 kali sholawat. Maka pada hari Jumat ini kalau bisa 10 kali lipat dari biasanya ya. Kemudian yang kelima, sholawat Jibril ini bagus untuk dibaca setiap hari dan setiap waktu. Contoh seperti pagi bangun tidur baca sholawat Jibril, mau masak baca sholawat Jibril, mau bekerja di dalam perjalanan sambil membaca sholawat Jibril. Sholawatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca sholawat Jibrilnya dari rumah sampai ke tempat kerja ya. Insya Allah semuanya akan Allah mudahkan. Lalu sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya di sini akan mengijazahkan satu amalan kunci dari sholawat Jibril ini.
yang insya Allah sangat dahsyat sekali efeknya untuk sahabat-sahabatku semuanya. Jadi silahkan untuk para sahabat ditulis, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, bagaimana cara mengamalkan sholawat Jibril ini supaya tembus ke langit ya. Insya Allah ini saat yang tepat untuk merayu Allah, untuk melantunkan dan memohonkan apapun yang menjadi doa dan harapan kita. Jadi kapan waktu terbaik untuk mengamalkannya? Yaitu pada saat waktu-waktu sholat tahajud, kemudian pada waktu sholat duha ya, dibarengkan dengan sholat hajat juga. Syaratnya bagaimana? Syaratnya atau cara mengamalkannya, yang pertama, ketika waktu sholat tahajud itu tiba, waktu sholat duha tiba, persiapkan diri kita dalam keadaan suci. Bajunya pastikan dalam keadaan suci, sajadahnya suci juga, tempatnya suci, pakai wangi-wangian ya, pakai wangian yang harum, pakai minyak wangi lah intinya ya. Karena begitulah, kita mau bertemu manusia saja butuh yang rapih, butuh yang wangi, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu yang kedua, membaca bismillah. Bacaan bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan dibaca 100 kali ya. Setelah itu bacalah sholawat Jibril. Lafaznya bagaimana sahabat-sahabatku? Lafaznya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah ya. Biasanya kita membacanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar wasallam. Oke? Yang artinya semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan semoga Allah mencurahkan kesejahteraan kepada beliau. Kemudian setelah itu berdoa dengan sepenuh hati. Setelah selesai membaca sholawat Jibril, angkatlah kedua tangan Anda, panjatkan doa kepada Allah, sebutkan secara spesifik, secara jelas apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi doa dan harapan Anda, apa saja, baik itu rezeki, kesehatan, punya hutang supaya segera dilunaskan, atau punya keinginan yang lainnya, silahkan memohon kepada Allah. Allah itu tidak seperti manusia ya. Kalau manusia semakin banyak diminta akan marah, akan jengkel. Akan tetapi Allah semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita berdoa, maka Allah akan gembira. Gitu ya. Kemudian setelah itu lakukanlah sholat sunnah. Langsung kita sholat tahajud, langsung kita sholat duha, kemudian ditutup dengan sholat hajat ya. Pada saat rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun. Ya, yang intinya apa saja yang Anda hafal suratnya ya, tidak jadi masalah. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah bacalah surah Al-Ikhlas. Kalau membaca surah yang lainnya juga tidak apa-apa. Apapun surah yang dibaca insya Allah baik ya, asal tidak membaca surat hutang piutang. Oke? Yang keenam, amalkan ini secara rutin. Nah, konsisten yang paling penting. Amalkan terus setiap hari. Kalau bisa jangan terputus ya. Karena merayu Allah itu setiap hari, setiap waktu. Ketika kita dulu merayu calon istri kita, merayu calon pasangan kita, itu kan ya hampir setiap waktu ya kita manfaatkan untuk merayu. Apalagi ini merayu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi harus konsisten, harus istiqomah, harus terus membacanya setiap hari sholawat Jibril ini. Minimal 1000 kali ya. 1000 kali itu cepat sekali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita sudah rutin membacanya, tidak sampai setengah jam itu untuk membaca 1000 kali sholawat Jibrilnya. Baiklah sahabat imam muda yang dirahmati Allah, jadi apa kesimpulannya? Sholawat Jibril itu adalah sholawat yang pendek dan mudah diamalkan serta memiliki keutamaan yang besar. Akan tetapi di dalam mengamalkannya kita juga harus menggunakan adab dan etika ya. Dan sekali lagi, sholawat ini wasilah yang dapat memperkuat doa kita. Oleh karena itu, membaca sholawat setiap hari dan setiap waktu sangat dianjurkan. Oleh karena itu, membaca sholawat setiap hari dan setiap waktu sangat dianjurkan. Karena semakin sering kita sholawat, maka semakin besar pula keberkahannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam bersolawat dan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.